seorang ibu yang mencoba membunuh anak-anaknya. Walhasil satu orang terbunuh dan dua nyaris terbunuh. Ini kalau dalam istilah psikologi namanya filicide ya, kalau teman-teman pernah baca. Jadi filicide ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's everything? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Well, anyway, video ini aku bikin karena suamiku nyuruh aku bikin video yang relate sama kasus yang sempat booming beberapa hari yang lalu, bikin gempar ibu-ibu seluruh Indonesia, tentang seorang ibu yang mencoba membunuh anak-anaknya. Walhasil satu orang terbunuh dan dua nyaris terbunuh. Ini kalau dalam istilah psikologi namanya filicide ya, kalau teman-teman pernah baca. Jadi filicide ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri. Dan ini masuk dalam kejahatan tidak terduga, kalau nggak salah ya yang pernah aku baca. Ya iyalah, ini nggak terduga banget, seorang orang tua tega banget ngebunuh anaknya sendiri. Nggak ada yang tega untuk ngebunuh anaknya sendiri kalau dia nggak punya masalah dengan mentalnya, iya nggak sih? Nah, berkaitan dengan hal itu, aku posting something di Instagram tentang lintasan pikiran aku mengenai perempuan itu penting banget untuk menjaga kesehatan mentalnya, mental diri kita sendiri dan juga orang lain. Kenapa mesti orang lain juga? Karena ternyata memang respon kita terhadap orang lain itu juga bisa sangat-sangat mempengaruhi mentalnya, gitu loh. Kisah ibu tadi yang coba untuk membunuh anak-anaknya itu hanya mungkin segelintir dari sekian banyak lukanya perempuan yang tidak terekspos di media. Kenapa aku bilang ibu tadi itu terluka? Bukan terluka fisiknya ya guys, tapi mentalnya. Dia bilang, ya yang tersebar di media, dia bilang dia bunuh anak-anaknya karena dia nggak pengen melihat anak-anaknya sedih, dia nggak pengen anak-anaknya sakit gitu ya. Akhirnya dia bunuh aja gitu. Dia nggak pengen anak-anaknya disakiti ya. Terus dia juga selama ini selalu menderita, dia cuman pengen disayang sama suaminya. Coba dengan alasan itu dia membunuh. Kita nggak tahu ya posisi Mbak Kanti ini sudah sampai depresi tingkat mana gitu. Tapi akhirnya stresnya dia, depresinya dia bikin dia secara sadar maupun nggak sadar bisa membunuh ya. Sampai segitunya loh stres dan depresi yang dialami oleh seseorang. Poinnya adalah ternyata stres itu bisa berdampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan seseorang. Bukan berarti nggak boleh stres, kita juga perlu stres untuk bisa men-challenge diri kita untuk menyelesaikan masalah ya. Tapi yang berbahaya adalah ketika kita tidak bisa menemukan solusi dan tidak menemukan support dari lingkungan kita untuk menyelesaikan stres kita itu. Apa yang menyebabkan kita menjadi stres, apa yang menyebabkan kita menjadi depresi. Mungkin kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan baik, tapi ada juga banyak banget orang di luar sana yang gak bisa menyelesaikan masalah pribadinya sendiri, masalah kehidupannya, hingga akhirnya dia bisa depresi, bisa stres dan depresi berkepanjangan, sampai pada akhirnya dia bisa jadi skizofrenia, bisa jadi gila hilang akal kesadarannya gitu loh. Yang ringan menurut kita belum tentu itu ringan bagi orang lain. Jadi kita juga nggak boleh mengunderestimate masalah orang lain. Halah dikit-dikit manja, halah gitu aja sedih, halah gitu aja sok susah, halah gitu aja marah. Ya, kita tuh nggak pernah tahu gitu dia berada dalam posisi dan kondisi yang seperti apa hingga membuat ya itu tadi yang menurut kita biasa-biasa aja bagi orang lain itu kayaknya something yang berat banget gitu loh di hidup dia. Ya nggak sih? Baru-baru aja tante aku cerita tentang anaknya yang hampir meninggal. Dia dibawa ke rumah sakit kembali karena tiba-tiba tengah malam dia kejang. Ternyata setelah divalidasi dia nggak kuat dia stres dan tertekan dengan orang-orang yang datang ke rumah untuk menjenguk dia dan bayinya, yang seolah-olah menyalahkan kondisinya dia yang lahiran sesar. Kenapa dia lahiran sesar? Kenapa nggak lahiran normal aja? Kenapa dia nggak langsung menyusui bayinya dengan baik?
Baby blues itu nyata ibu-ibu. Kalau nggak percaya, datang aja ke puskesmas atau layanan kesehatan dimanapun itu. Tanyakan tentang baby blues. Baby blues itu apa sih? Kondisi dimana seseorang itu jadi mood swing, jadi moodian gitu ya. Jadi gampang berubah suasana hatinya pasca melahirkan. Cuman ibu-ibu yang habis lahiran yang pastinya tahu gimana rasanya, rasa campur aduk yang ada di dalam hati kita setelah melahirkan. Habis ngerasain sakit yang luar biasa, lelahnya yang luar biasa setelah lahiran, terus sepanjangan malam harus begadang nyusuin anak, terus tiba-tiba besoknya datang orang ngejenguk, bilang, anakmu kok hitam banget ya, kayak bapaknya. Berapa berat anakmu? Loh, kok ringan banget? Hahaha, ini anaknya kurus kayak mamanya. Kenapa bisa sampai lahiran sesar, Bun? Dulu loh, saya lahirannya normal. Semua anak saya dilahirkan normal. Asinya sedikit ya, Dok ya? Wes, tambah sufor aja biar anakmu nggak kelaparan. Kenapa pakai sufor, Bun? Nanti anakmu cepet obesitas loh. Mana nggak stres, Bun? Rasanya pengen nangis dan itu nyusuk-nyusuk sampai di dalam. Itu tuh cuman ibu-ibu yang habis melahirkan yang bisa ngerasain. Emang aneh, namanya juga hormonnya tuh lagi nggak stabil ya. Pasca melahirkan itu hormon di dalam tubuh kita tuh nggak stabil. Tanya aja lah sama dokter ya, aku nggak mau jelasin itu panjang lebar. Tapi yang jelas kayak gitu. Tambah ngenes lagi kalau orang-orang yang suka ngomong kayak gitu tuh adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ketemu dengan kita setiap hari. Belum lagi ya, suami, manusia yang satu-satunya diharapkan oleh seorang istri di bumi ini, di muka bumi ini tuh nggak bisa menenangkan hati istrinya, apalagi ngurusin anak. Tambah sudah itu lengkap sudah penderitaan seorang ibu. Bahkan ada ibu-ibu yang sampai gila karena dia pasca melahirkan itu nggak ada sama sekali yang support dia, sampai dia depresi sebegitu hebatnya. Abis posting tentang mental health di Instagram, terus ada beberapa teman yang DM aku bahwa ternyata itu relate banget sama mereka. Ada seorang teman yang waktu hamil dia depresi berat karena dia nggak didukung sama suami dan mertuanya. Dia sampai teriak-teriak nggak jelas ya, dan akhirnya berujung mereka bercerai setelah 3 tahun pernikahan. Temanku bilang dia harus bercerai karena dia harus tetap menjaga kewarasannya dia sebagai seorang perempuan. Nah, terus ada juga yang nge-DM ketika dia marah ya, ketika dia udah capek banget, udah lelah banget ngurusin semua pekerjaan di rumah dan ngurusin anak. Akhirnya apa? Anaknya sampai dimarah-marahin dan diteriak-teriakin. Bahkan ada juga yang nge-DM aku, anaknya tuh sampai dicubitin gitu ya, biar cepet selesai aja masalahnya. Biar anaknya cepet diem gitu loh. Nah, solusi yang menurutku cocok di aku pribadi adalah yang pertama, mengenal diri sendiri. Knowing yourself is the best way to keep yourself healthier. Jadi mengenal diri kamu, mengenal diri kamu adalah cara terbaik untuk menjaga diri kita tuh tetap waras, guys. Kenali diri kita. Siapa sih kita? Untuk apa sih kita diciptain? Kita punya nggak sih goals yang berarti dalam hidup kita? Ngapain sih kita nikah? Terus kita punya anak? Apa yang kita suka, apa yang gak kita suka. Kalau kita stres, gimana cara kita healing diri kita sendiri. Sebagai generasi milenial, harusnya kita jauh lebih bijak untuk menanggapi masalah ya. Karena ilmu itu udah tersebar luas di mana-mana, kita bisa akses dengan mudah. Kita bisa belajar dimanapun, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di semua sosial media tersebar informasi yang bermanfaat yang bisa kita serap. Udah nggak perlu lagi ngelawanin pakem-pakemnya orang tua karena mereka memang sudah punya prinsip sendiri dan kita juga punya prinsip sendiri. Mudah-mudahan dengan kita gitu ya, dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, mudah-mudahan kita jauh lebih bijak dan mau berdamai dengan pakem-pakem zaman dahulu yang dianut sama orang-orang tertua yang ada di lingkungan kita. Biasanya kan gitu ya Bun ya, kita tuh suka crash sama orang-orang yang lebih tua, ya nggak sih? Pahami juga apakah kita punya luka pengasuhan, karena inner child itu Bun, itu juga ngaruh banget ke cara kita untuk menyelesaikan masalah. Kita dengan inner child kita yang terluka adalah orang dewasa yang mencoba untuk menyelesaikan masalah layaknya seperti kita diperlakukan ketika kita anak-anak.
Apakah saat kecil dulu kita sering diancam? Apakah kita pernah dimaki? Apakah kita sering dipukuli secara fisik maupun mental? Apakah kita sering diremehkan? Hingga akhirnya kita jadi pribadi yang pendendam, kita jadi pribadi yang pemarah. Saat menjadi orang tua, kita suka sekali membentak anak, kita suka sekali memukul anak. Karena mungkin zaman dahulu kala ya, waktu kita masih kecil-kecil itu kita suka diperlakukan seperti itu sama orang tua kita. Dan kita tuh belum memaafkan kedua orang tua kita. Akhirnya pada saat kita dewasa kita melampiaskan semua itu, luka-luka kita di masa kecil itu kepada anak-anak kita juga. Kebanyakan trauma masa lalu itu bikin kita jadi susah ya, jadi bingung gimana cara menghadapi masalah. Rasanya ya untuk anak-anak seumuran aku nih, di masanya mungkin kita pernah ya dididik dengan sangat keras oleh orang tua. Tapi saat ini aku maafkan, aku sudah menerima dan memaafkan cara orang tuaku mendidik aku waktu masih kecil. Dan ya udah, itu adalah cara mereka, dan this is me. Ini aku yang sekarang gitu, hasil didikan kedua orang tua aku. Maafin kedua orang tua kita kalau ada cara-cara yang bagi kita ya itu tuh nggak berkenan gitu loh. Aku tuh nggak suka dididik dengan cara itu. Yuk kita maafin kedua orang tua kita, dan kita didik anak-anak kita dengan cara kita sendiri, dengan ilmu yang kita punya. Aku yakin banget dengan kita memaafkan masa lalu kita membuka peluang sebanyak-banyaknya untuk bisa mendatangkan kebaikan. Kita tidak perlu berprasangka buruk yang berkepanjangan terhadap hal-hal yang nggak kita sukai yang datang di dalam hidup kita. Kita juga akan jauh lebih mudah untuk bisa menerima, untuk bisa mendapatkan hikmah dari apa-apa yang datang di dalam hidup kita. Yang kedua, kita sebagai generasi milenial harus sadar gitu ya, bahwa kita perlu untuk menjaga kesehatan kita. Nggak hanya secara fisik saja loh ya, tapi secara mental, secara sosial, secara spiritual, dan secara emosi. Nah, aspek-aspek itu harus kita penuhi gitu. Kita nggak bisa dikatakan sehat ya secara fisik, hanya secara fisik saja, tapi kita nggak punya teman, kita jarang bergaul ya, terus kita suka marah-marah. Kalau menurut WHO, sehat itu adalah kesejahteraan, di mana seseorang dapat menyadari kemampuan dirinya, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga, belajar yuk. Kita harus jadi perempuan yang mau upgrade diri kita dengan segala macam ilmu pengetahuan yang baru. Jadi kita tuh nggak kebingungan sendiri gitu loh, karena juga semakin canggih dunia ini gitu ya, tingkat stres kita juga semakin meningkat ya dengan segala macam masalah yang ada. Yang keempat, komunikasi dengan pasangan. Menurut aku ini adalah kunci yang utama. Jadi suami kita itu adalah dia yang sudah Tuhan pilihkan untuk mengarungi bahtera rumah tangga ini bersama-sama kita gitu ya. Kenali dia pasangan kita. Lalu bikin juga komitmen bersama. Tanyakan kepada suami kita sebagai imam di dalam rumah tangga. Mau dibawa kemana bang rumah tangga kita ini? Kita mau berlayar kemana? Kamu mau bawa aku dan anak-anak kemana? Ke surga? Lalu gimana caranya biar bisa kita sampai ke surga itu bersama-sama? Yuk belajar jadi istri dan suami yang baik. Para suami, karena di sini aku lagi ngomongin soal perempuan, para suami tolong disayangin dong istrinya ya. Dikasih pelukan aja dan juga diberikan ucapan terima kasih ya. Terima kasih ya sayang sudah mengurus rumah, sudah mengurus anak-anak kita. Itu tuh udah bikin berbunga-bunga banget, happy banget itu istri dibilangin kayak gitu. Rasanya tuh kayak semangat lagi, semangat 45 untuk ngerjain semua kerjaan rumah ya, untuk melayani keluarga. Bahkan kalaupun misalnya nih diajakin jalan-jalan pagi-pagi, pergi naik motoran aja ya, kita beli nasi kuning, itu udah kayak ya ampun seneng banget. Kalau suami pulang gitu ya, suami pulang itu ngetok-ngetok pintu di depan, tok tok tok,
itu rasanya sudah savage. Yeay, suamiku pulang, ada teman ngobrol, teman cerita, bisa keluarin unek-unek. Karena nggak semua orang juga kalau kita ceritain masalah kita tuh bisa paham dan bisa memberikan respon yang baik terhadap masalah yang kita ceritain gitu ya. Meskipun itu hanya yang sepele-sepele doang, kita tuh cuman pengen didengerin ceritanya, udah itu aja. Yang kelima, please, ini adalah salah satu bentuk kontribusi kita untuk bisa memberikan kebaikan bagi orang lain. Jaga lisan kita, jaga lisan kamu, wahai perempuan. Aku juga perempuan. Jadi jangan gampang nyinyir sama kondisi orang lain. Sakit tau bun. Ya, yang menurut kita mungkin ya biasa aja nih, tapi itu toksik buat orang lain. Jadi jangan gampang nyinyir ya, sesama perempuan jagalah hati, saling menjaga hati. Kalau tidak bisa meringankan beban saudara kita, ya udahlah jangan ditambah-tambahin lagi dengan nyinyirin dia, oke? Yang keenam, kalau masalah kita tuh udah nggak bisa lagi kita tanggung sendiri, kita udah nggak bisa, udahlah kalau cerita ke orang lain juga itu worthless lah ya, useless gitu. Jangan ragu untuk pergi ke psikolog atau psikiater. Mereka punya ilmu yang bisa ngebantu kita untuk bisa healing, untuk bisa nyembuhin, untuk bisa tahu apa yang sebenarnya kita rasain. Mereka ada ilmunya. Jadi jangan pikir bahwa orang yang pergi ke psikiater atau ke psikolog itu hanya orang yang apa ya, yang udah stres banget lah, yang udah gila ya istilahnya. Yang terakhir, kita harus sadari bahwa kita hidup di dunia. Hidup di dunia itu penuh onak dan duri. Yang tanpa masalah itu cuma di surga. Hidup enak itu cuma di surga. Jadi kalau kita punya masalah, ingat-ingat sama Allah. Ingat-ingat sama Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masalah kita tuh kecil saja, tapi Allah itu luar biasa besarnya. Allah itu yang akan membantu kita untuk menyelesaikan segala masalah kita. Aku punya keyakinan bahwa semua rezeki, bahagianya aku, itu semuanya Allah yang kasih. Kalau aku menderita, kalau aku sakit, kalau aku punya banyak masalah, itu pasti karena diri aku pribadi, karena aku punya banyak kesalahan, karena aku sebagai seorang manusia biasa memang sangat wajar untuk melakukan kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan itu sangat-sangat mungkin untuk mengangkat derajatku sebagai seorang manusia ya ke step yang lebih baik ketika aku mampu melewati masalah itu dengan baik, dengan pertolongannya Allah tentunya. Dan aku sadar banget bahwa jikapun aku salah, Allah adalah satu-satunya yang paling sayang kepadaku dan yang paling banget ingin aku bisa mengambil hikmah dari masalah yang aku dapatkan. Dan aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan masalah-masalah itu juga yang akan mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan aku. Ini adalah bentuk keyakinan ya, yang aku yakini. Well anyway, panjang banget ya bun videonya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Aku bukan seorang expert. Aku nggak ahli dalam hal ini, aku hanya ibu rumah tangga biasa yang coba untuk mengeluarkan opini aku, unek-unek aku yang tidak harus mewakili semua emak-emak di seluruh Indonesia ya yang menyaksikan video ini. Nggak harus mewakili, kalaupun kalian sepakat silahkan, kalaupun tidak sepakat juga nggak apa-apa. Kalau kalian punya saran, punya kritik dan juga pengen lanjut sharing, boleh banget DM di Instagram aku atau komen di bawah ini. Terima kasih banyak ya semuanya. Sampai jumpa lagi di video Sah Story selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.